Ketika pertama kali melihat Gorosei Saturn bisa pulih kembali ke kondisi sehat walafiat setelah babak belur dikuaplok oleh Kuma pada manga One Piece chapter 1104, saya sempat menduga kalau kemampuan regenerasinya itu mungkin merupakan kemampuan istimewa dari kekuatan buah iblis yang dia makan. Tapi manga One Piece chapter 1111 telah membuyarkan angan saya karena di chapter tersebut semua Gorosei kecuali Gorosei Venus diperlihatkan mampu beregenerasi seperti yang Gorosei Saturn lakukan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan sementara kalau kemampuan beregenerasi para Gorosei itu bukan salah satu kemampuan istimewa dari buah iblis yang mereka makan. Itu pun jika mereka beneran pemakan buah iblis. Yang lebih bikin penasaran lagi, pada chapter 1111 Luffy tiba-tiba juga bilang kalau para Gorosei itu mungkin adalah makhluk abadi. Padahal setahu saya satu-satunya cara untuk mendapatkan keabadian di dunia One Piece sampai saat ini hanyalah dengan mendapatkan operasi keabadian atau Perennial Youth Operation dari seorang dokter sakti pengguna kekuatan buah iblis OP-OP Nomi. Jika ditelaah dari pilihan katanya, Perennial Youth Operation artinya operasi untuk mencegah penuaan, bukan mencegah kematian. Jadi logikanya, orang yang mendapatkan operasi awet muda ini memang tidak bisa mati karena faktor usia, tetapi masih bisa mati karena faktor lain. Sehingga benar apa kata Brogy kalau dia tidak pernah mendengar ada ras ataupun kekuatan di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk membuat seseorang sama sekali tidak bisa mati. Lalu jika bukan karena operasi keabadian atau kekuatan istimewa dari buah iblis, bagaimana menjelaskan kemampuan regenerasinya para Gorosei yang sangat gila itu? Saya pikir ini pasti ada hubungannya dengan kotak pengenalan kekuatan para Gorosei pada manga One Piece chapter 1110 yang terlihat aneh karena tidak sekalian menyebutkan nama buah iblis mereka. Bagaimana jika ternyata mereka semua bukan para pengguna kekuatan buah iblis, melainkan iblisnya itu sendiri? Jika kalian masih ingat, pada manga One Piece chapter 1044, Gorosei Jupiter pernah mengatakan kalau semua buah iblis bertipe Zoan memiliki kehendak bebasnya sendiri. Bahkan di chapter yang sama, Gorosei Mars bilang buah iblis Gomu Gomu Nomi alias Mythical Zoan Hito Hito Nomi model Nika seolah terus menghindari kejaran mereka selama 800 tahun lamanya. Padahal jika merujuk pada teorinya Dr. Vegapunk pada manga One Piece chapter 1069, buah iblis itu sederhananya merupakan perwujudan dari impian manusia yang menjadi nyata. Artinya, satu buah iblis bisa muncul di muka bumi karena ada manusia yang sangat memimpikan kekuatan yang dibawa oleh buah iblis tersebut. Nah, jika buah iblis lahir dari keinginan manusia, dari imajinasi manusia, bagaimana ceritanya buah iblis bertipe Zoan masih bisa memiliki kehendaknya sendiri? Pertanyaan inilah yang kemudian memunculkan sebuah teori liar di kepala saya terkait dari mana kekuatan buah iblis itu berasal. Saya menduga di dalam dunia One Piece sebenarnya terdapat satu dunia paralel yang berbeda dengan dunia yang manusia tinggali. Entah dunia ini berada di dimensi lain, dimensi imajinasi misalnya, atau berada di planet lain, di Fairyverse atau bulan misalnya. Nah, sudah berkali-kali disebutkan bahwa teknologi pada masa Void Century diperkirakan 500 tahun lebih maju dibandingkan dengan masa sekarang. Jadi wajar jika kemudian muncul asumsi bahwa peradaban pada masa itu sudah memungkinkan manusia untuk berlayar ke dimensi lain atau keluar angkasa. Dari tempat itulah manusia pada masa Void Century kemudian mendapatkan kemampuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi manusia yang sebelumnya dianggap mustahil menjadi sebuah kenyataan melalui medium yang kemudian kita kenal sebagai buah iblis. Dan gara-gara teknologi yang kelewat canggih itu pula lah pertempuran besar di masa Void Century akhirnya pecah. Penyebabnya karena ada entitas jahat dari dunia lain itu yang berhasil ditarik masuk ke dunia manusia melalui perantara imajinasi manusia itu sendiri. Logikanya begini. Jika ada manusia yang bermimpi memiliki kekuatan seperti dewa, lalu imajinasinya itu berevolusi dan bermanifestasi menjadi sebutir buah iblis Mythical Zoan model dewa seperti model Buddha atau model Nika, maka tidak mustahil jika ada juga manusia koplak yang bermimpi memiliki kekuatan seperti iblis, jin, setan ataupun sebangsanya, bukan?
Imajinasi yang sangat kuat dari manusia berkarakter antagonis inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya buah iblis Mythical Zoan model iblis, yokai, dan sebangsanya. Oleh karena para Zoan iblis ini mempunyai kesadarannya sendiri, setelah user pertamanya mati, alih-alih bereinkarnasi menjadi sebutir buah iblis lagi, mereka justru mengambil alih kendali atas tubuh dari usernya yang mati itu. Sehingga terciptalah para Gorosei ini. Makanya jangan heran, meskipun wujud dan rupa mereka menyerupai manusia, tetapi mereka tidak henti-hentinya menganggap semua manusia sebagai serangga. Oleh karena mereka bukan lagi manusia yang menggunakan energi buah iblis, melainkan energi iblis Zoan yang mengambil alih tubuh manusianya, mereka jadi tidak bisa terluka apalagi terbunuh oleh serangan-serangan biasa. Karena menurut hukum kekekalan energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Namun karena pintu gerbang penghubung antara dimensi mereka dengan dunia manusia adalah imajinasi manusia itu sendiri, maka kekuatan yang paling mereka takuti adalah kekuatan yang berkaitan dengan imajinasi tanpa batas, yang mana kemampuan semacam itu dimiliki oleh Mythical Zoan Hito-Hitonomi model Sangatnika. Dengan kekuatan imajinasi tanpa batasnya itu, Sangatnika bisa saja mendeportasi mereka kembali ke dunia tempat asal mereka atau mengubah mereka ke dalam wujud buah iblis lagi. Nah, beda lagi ceritanya dengan Imusama. Saya pikir Imusama adalah manusia tulen yang mendapatkan operasi keabadian dari user OP-OP Nomi pada masa Void Century. Besar kemungkinan dia adalah salah satu dari 20 raja dan ratu yang mengkudeta The Great Kingdom. Ada kemungkinan kalau identitas asli Imusama memang beneran adalah Nerona Imu. Sebab tubuh manusianya tidak bisa mati karena faktor usia, kekuatan buah iblis bertipe Mythical Zoan Raja Iblis yang ada di dalam tubuhnya sampai sekarang tidak bisa mengambil alih tubuhnya seperti yang para yokai lakukan terhadap tubuh para Gorosei. Jadinya Nerona Imu tetap bisa memegang kendali atas tubuh dan kesadarannya sendiri sampai sekarang. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.